Halo teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita mencoba untuk membedah pendapat dari Dr. Widodo Dwi Putro. Kebetulan saya mengikuti beliau dari tulisan-tulisan beliau, yang mana Bapak Dr. Widodo Dwi Putro adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram, yang mana beliau membuat suatu jurnal penelitian tentang disrupsi dan masa depan profesi hukum. Disruption dalam bahasa ekonomi merupakan suatu gangguan yang mana dengan adanya IT mengancam beberapa bidang usaha yang ada di Indonesia. Hampir semua usaha hari ini yang dulunya konvensional beralih ke IT, contoh ojek. Ojek yang hari dulu itu menggunakan konvensional, hari berubah adanya Gojek, gunakan aplikasi Gojek. Orang dengan mudah memesan ojek. Kemudian ada yang dinamakan dengan orang jualan gunakan toko. Muncul toko digital bermakna aplikasi, yang mana Tokopedia. Yang mana Tokopedia itu kemudian merubah sistem penjualan yang ada di Indonesia. Orang lebih suka jualan beli secara online daripada jual beli offline. Kemudian ada lagi orang, kalau dulu ada jasa travel, orang tinggal klik ada jasa Traveloka, teman-teman. Jasa Traveloka yang dia memesan tiket, hotel, perjalanan, dan lain-lain. Bisnis-bisnis konvensional kemudian mati. Pertanyaan kemudian, bagaimana kemudian profesi hukum yang ada di Indonesia? Yang mana profesi hukum juga mengganggu. Disruption artinya mengganggu, teman-teman, bidang usaha hukum di sini. Orang berprofesi hukum seperti konsulat hukum, pengacara, hakim, dan lain-lain, apakah kemudian diganti dengan IT? Hari ini memang orang sidang itu menggunakan aplikasi e-court. Aplikasi e-court itu yakni suatu aplikasi yang mana persidangan dengan cara online. Pendaftarannya dan prosesnya menggunakan aplikasi online di sini. Namun kemudian teman-teman, coba kita membedah pendapat dari Dr. Widodo Dwi Putro dengan tema disrupsi dan masa depan profesi hukum. Dalam tulisannya, Dr. Widodo ini menekankan bahwasanya kecerdasan buatan sudah cukup, yakni artificial intelligence itu, yang mana artificial intelligence bisa menjawab masalah dengan cepat, akurat, dan praktis, murah lagi. Maka penggunaan jasa hukum tentu akan mencari biaya yang lebih efisien. Betul. Orang hari ini, kalau hari teman-teman perhatikan, orang-orang sudah kalau ada masalah itu bertanya ke Google. Dan kemudian ada namanya hukum online, kemudian ada juga jawaban-jawaban online yang menjawab di situ. Sudah ada pertanyaan masing-masing. Dan situ datanya sudah tersimpan, teman-teman. Datanya dan analisanya. Orang hari ini, walaupun dia tidak kuliah di hukum, namun dia belajar hukum di Google atau di YouTube atau di Facebook, dia bisa mengembangkan kecerdasannya di sini. Maka tidak harus berprofesi hukum untuk memahami hukum. Orang umum, karena hukum itu adalah logika. Kalau dia kuat di logika, maka dia menafsirkan hukum juga akan kuat di sini, teman-teman. Di situ ada kekhawatiran artificial intelligence bisa menggantikan manusia. Apalagi manusia yang hari ini kita berkutat dengan pasal-pasal, otomatis manusia akan kalah manakala menghafalkan pasal-pasal. Artificial intelligence atau kecerdasan manusia buatan itu akan lebih kuat hafalannya daripada manusia di sini. Yang mana kalau kita lihat asumsi dasarnya, yakni Dr. Widodo Dwi Putro ini, artificial intelligence dapat menggantikan profesi hukum manusia. Apakah mungkin di sini? Bisa iya, bisa tidak, teman-teman. Namun sebelum saya jelaskan lebih jauh di sini, mari kita baca terlebih dahulu analisis dari Dr. Widodo Dwi Putro tentang profesi hukum manusia versus kecerdasan manusia buatan ini. Yang pertama, beberapa perkembangan teknologi seperti digital document, data processing, chatbot, flexible working, predictive analytics makin mendorong percepatan disrupsi di bidang hukum. Betul. Dalam konsep ini memang hampir semua data itu diambil dari internet, yang mana data ada di internet. Apalagi hari ini administrasi semua harus dimasukkan dalam data, tidak di komputer aja tapi dimasukkan dalam internet agar analitiknya kuat. Contohnya seperti ini. Orang jarang hari ini gunakan pengambilan uang secara tunai, tapi mereka
transfer gunakan e-money, cukup klik uang sudah transfer. Maka kemudian profesi banker atau profesi orang bekerja di perbankan juga akan terganggu. Buktinya apa? Gara-gara COVID hari ini juga banyak bank itu tidak bisa menggaji karyawannya karena orang hari ini berusaha untuk tidak utang di bank, teman-teman di sini. Kedua, potensi korban selanjutnya notaris dan konsultan hukum. Betul. Notaris konsultan hukum ini kalau seumpama itu profesi itu hari ini hanya khusus orang hukum, maka kemudian yang akan terancam adalah potensi notaris dan konsultan hukum atau pengacara. Karena orang hari ini tidak akan tanya ke pengacara atau konsultan hukum karena biaya mahal. Bisa dia tanya pada Google atau dia belajar sendiri, yang mana ada artificial intelligence bisa menjawab dengan detail data-data yang putusan yang sudah ada atau yang sudah beringkrah van gewisde, yang kita sebut adalah jurisprudence di sini. Bisa jadi iya, itu kenyataan memang profesi yang diancam pengacara konsultan hukum ataupun notaris terancam. Ketiga, perkembangan digitalisasi mungkin juga akan menggilas jasa konsultan hukum karena perusahaan tidak lagi membutuhkannya setelah peran itu digantikan mesin kecerdasan buatan. Iya, teman-teman. Orang-orang hari cari efisiensi. Kenapa ada disrupsi? Karena adanya efisiensi biaya, efisiensi tenaga di situ. Maka kemudian banyak usaha hari ini diganti dengan mesin, teman-teman. Diganti dengan mesin karena mesin bekerja lebih cepat, dia tidak tidak banyak komentar, dia akan bekerja terus sampai dia itu diberhentikan oleh majikannya. Hal itu berbeda dengan manusia. Manusia akan komplain, kemudian dia akan minta gaji tinggi. Ini konsultan hukum yang ada di perusahaan, dia akan diganti dengan mesin. Kalau seumpama kita sebagai orang hukum atau orang yang bergelar hukum tidak mendisrupsi diri kita sesuai dengan keadaan zaman di sini. Keempat, teman-teman, mesin kecerdasan buatan juga menjadi ancaman bagi profesi hukum yang menjalankan hukum secara mekanis. Mekanis mungkin bisa dikatakan adalah hakim mungkin, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, alternative dispute resolution atau penyelesaian di luar pengadilan itu hari ini mediasi itu digunakan oleh mesin, loh, teman-teman. Pihak ketiga itu mesin. Di Amerika Serikat gunakan mesin. Yang mana kalau kita tidak mendisrupsi diri kita, tidak beradaptasi dengan perubahan zaman, profesi hukum akan juga tergilas dengan mesin di sini. Karena permintaan pasar orang akan cari dengan mudah. Namun di sini, betul analisis dari Dr. Widodo Diputro ini, teman-teman, akan tergilas. Keempat, ekspektasi kecerdasan buatan juga diperkirakan merubah manajemen dan hukum di acara di pengadilan. Ini saya nggak tahu. Karena ini cuma pendapat. Hari ini karena kita ada RUU KUHP aja, RUU KUHP pendapat saya, teman-teman, itu aja belum deal di DPR. Maknanya apa? Segala hal sesuatu itu karena kita ada civil law, segala sesuatu harus diubah dengan hukum acaranya. Kalau tanpa hukum acara, hal tersebut tidak bisa dilaksanakan, teman-teman. Konsepnya, karena kita civil law harus merubah undang-undang terlebih dahulu. Andai pun nanti di dalam hukum acara itu tanpa harus kehadiran fisik, bisa jadi diubah, diganti telekonferensi. Ini bisa jadi, teman-teman. Advokat di perusahaan juga nanti bisa dianalisis, dibantu oleh artificial intelligence atau robotik semua seperti itu. Bisa juga pekerjaan hakim juga diganti oleh artificial intelligence, bisa jadi, teman-teman. Ini pendapat yang keempat. Karena memang hari ini mediasi penanganan hukumnya itu juga diganti oleh robot di sini, teman-teman. Selanjutnya kita bicara potensi korban mesin kecerdasan buatan adalah para akademisi peneliti hukum. Betul. Karena seperti ini loh, orang hari peneliti hukum itu kan konteksnya itu dia itu menghafal atau dia membuat penelitian. Dia kemudian menjawab penelitian tersebut. Karena konsepnya adalah data itu ada di internet semua, apabila artificial intelligence dia bisa menghafal dengan cepat, dengan kuat, dan dia kemudian bisa menjawab dengan akurat itu, profesi dosen atau akademisi akan digantikan dengan yang mana dia bisa membuat jurnal dengan cara cepat sekali. Apa itu? Ini adalah kecerdasan buatan. Namun ada yang membedakan, teman-teman, antara kalau saya ikuti Jack Ma, saya mengikuti pendapat dari yang punya mobil apa namanya?
mobil listrik itu, maaf saya lupa, ikuti Jack Ma, dia beranggapan bahwasanya memang hari ini artificial intelligence akan berubah, tapi ada yang bedakan antara robot dengan manusia. Apa itu? Nurani. Betul, nurani. Nurani itu adalah suatu kontak, adalah hati nurani. Robot tidak punya nurani. Maka ya harus kita adalah kreativitas. Robot tidak punya kreativitas. Robot akan digerakkan oleh manusia. Kreativitas itu teman-teman yang berubah segalanya. Maka kemudian di sini memang kita harus beradaptasi dengan teknologi. Contoh mungkin, kita tidak bisa mengandalkan kantor hukum aja dengan konvensional. Hari ini banyak kantor hukum tutup karena membayar gaji setiap harinya susah. Maka harus diganti kantor hukum virtual. Hari ini aja kuliah virtual. Bisa jadi memberi jasa hukum juga secara virtual, teman-teman. Kita harus beradaptasi seperti itu. Sidang hari ini ya, orang tidak sidang di pengadilan loh. Sidang gunakan virtual di lapas. Kayak di MK itu sidang virtual. Dia nggak perlu datang ke MK. Dia bisa sidang dimanapun dia berada. Yang sudah ditunjuk, contoh di UNED, di UNAIR, itu mereka punya ruang sidang virtual, teman-teman. Sidang hari ini di pengadilan negeri itu bukan di PN. Sidangnya ada di mana? Di lapas dan di kejaksaan. Maka kemudian penutup dari Dr. Widodo Dwi Putro ini, di era digital teknologi lebih canggih akan menggantikan mesin, suatu bersifat teknologi pula. Maka profesi hukum yang cara berhukumnya mekanis atau mirip bekerja sama teknologi akan digantikan oleh mesin kecerdasan buatan di sini. Perkembangan mesin kecerdasan buatan terbukti mampu lebih cepat dan akurat dibandingkan profesi hukum manusia dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum. Tentu bukan berarti ia langsung dapat mengganti semua peran profesi hukum manusia. Mesin kecerdasan sebatas memberikan kepastian hukum, sementara dalam kasus hukum tentu syarat pergulatan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Ini, kalau kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, mesin tidak bisa. Mesin tidak bisa, mesin tidak punya nurani. Apalagi hukum kita ada etika, teman-teman. Ada peraturan, ada etika. Itu yang hukum tidak ada. Di kecerdasan buatan tidak ada. Maksud saya di sini adalah kita sebagai orang yang berproses hukum atau kita yang belajar hukum harus adaptif, harus beradaptasi dengan perubahan zaman agar kita tidak tergilas dengan perubahan zaman, teman-teman. Bagaimana caranya? Kita belajar IT, teknologi harus dengan IT. Tidak bisa kita cuma satu disiplin ilmu. Kita harus ada multidisiplin ilmu, cara pandang baru untuk menyelesaikan hukum. Apalagi dengan adanya IT hari ini. Saya yakin hukum Indonesia akan semakin berkembang, semakin bagus. Maka teman-teman, selain kita belajar hukum, kita juga harus mendalami IT, bagaimana teknologi itu bisa bermanfaat bagi diri kita, umat manusia di sini. Bukan kita yang dikendalikan oleh IT, tapi kitalah yang mengendalikan kecerdasan buatan tersebut. Itu teman-teman pendapat saya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan komen, dan terima kasih telah mendengarkan pendapat saya.